Oke, baru aja selesai pertandingan Arsenal melawan Atletico Madrid di kandangnya Atletico Madrid. Hasil akhir 1-0. Hasil akhir 1-1. Pertandingan yang bisa dibilang sangat tumpul untuk penyerangan dari kedua tim. Setidaknya dari Arsenal penyerangannya kurang maksimal, tapi secara defensif kedua tim solid. 2 gol dicetak sama-sama dari penalti, dari kotak penalti. Yang pertama dari Gyökeres, yang kedua dari Julian Alvarez. Ya, nggak banyak komen juga. Pertandingan berjalan sesuai dengan ekspektasi. Mungkin yang bisa dikomen sih sebenarnya Arsenal dari babak pertama lumayan cukup menyerang karena kehadiran Odegaard menurutku di babak pertama yang bikin penyerangan Arsenal masih bisa bagus. Itu pure dari Odegaard. Yang lainnya aku masih bilang banyak yang kurang secara penyerangan. Lalu di babak kedua Atletico Madrid lumayan ngegas, ngepres. Pemainnya mulai berani untuk maju. Akhirnya menurutku golnya Atletico Madrid juga buah dari kerja keras mereka untuk menyerang. Karena pertama menyerang dapat corner. Terus kedua cornernya bagus banget. Bikin feint, bikin dummy. Akhirnya yang di tengah kosong, terus begitu bisa tendang bolanya. Nah itu emang sedikit nggak beruntung sih aku bilang, karena Ben White tangannya kena bola itu nggak beruntung banget sih. Emang tujuannya buat stretching biar kaki kanannya dapat ngalangi tendangannya pemainnya Atletico Madrid, tapi malah ternyata tangannya yang kena. Jadi ya udah, secara kurang lebih sih mungkin kalau penyerangan ya lebih bagus Atletico Madrid. Aku bilang lebih bagus Atletico Madrid dalam penyerangan. Karena kualitas pemain penyerangnya lebih bagus dibandingin sama Arsenal. Dan lagi di game ini kombinasi antara Eze sama Odegaard nggak dapet. Soalnya waktu babak kedua Odegaard diganti, baru Eze-nya masuk untuk gantiin perannya Odegaard. Jadi akhirnya nggak selancar itu menurutku penyerangannya. Sebenarnya kalau Arteta bisa dan mau, itu Odegaard dimainin sebagai IMF dan Eze dimainin sebagai winger kiri kayak match sebelumnya. Itu mungkin harusnya lebih lancar lagi penyerangannya, tapi ya mungkin buat istirahat karena Arsenal juga 2 hari lagi masih main. Ya ini emang gila sih, Arsenal bisa menjaga posisinya di sini aja dengan bermain seminggu 2 kali, itu menurutku udah pencapaian berat banget yang nggak bakal bisa dirasain sama fans lain menurutku. Terus secara babak pertama, menurutku babak pertama hasilnya cukup solid untuk Arsenal karena Arsenal lebih cenderung untuk menyerang dan defense-nya nggak kewalahan. Beberapa attempt yang didapetin dari Atletico Madrid itu attempt yang nggak terlalu berbahaya menurutku. Akhirnya ya menurutku performance untuk babak pertama menurutku masih bagus, dan Gyökeres dapat penalti juga, itu dari penyerangan menurutku dari Odegaard juga. Lalu dimasuk ke babak kedua, Atletico Madrid mulai sedikit ngegas, mulai sedikit agresif, dan akhirnya tadi makanya kenapa dapat gol itu dari penalti. Terus kurang lebih sebenarnya Atletico Madrid banyak banget chance di second half, cuma kurang beruntung. Aku nggak bisa bilang kurang bagus sih secara teknikal. Mungkin satu yang tadi itu kalau nggak salah Lukman yang udah by one sama Raya tapi tendangannya datar ke bawah itu terus diambil. Selebihnya dari itu sih sebenarnya kayak chance-nya sedikit beruntung, kayak harus hoki banget, kayak tendangannya Griezmann tadi kena tiang. Oke, pertama bagus, tapi screeningnya Saliba tuh siapa itu, backnya Arsenal itu yang bikin kesusahan buat nge-shoot. Jadi kalau dibilang mau chance yang besar juga ya nggak juga sih. Emang pemainnya berkualitas banget yang nyerang, tapi defendernya juga melakukan tugasnya, yaitu tahan badan, ngeblok biar nggak bisa nembak secara leluasa. Akhirnya kena tiang, dan dari itu juga banyak beberapa chance yang kayak tendangan dari jarak jauh yang mungkin kesannya bagus, tapi ya seperti biasa kalau defense-nya solid nggak mungkin leluasa itu untuk menyerang, untuk nge-shoot dari jauh pun susah juga. Dan Arsenal solid. Tadi juga pressingnya beberapa kali ada yang bagus, tapi sayang sekali Arsenal counternya jelek banget, kurang banget. Nggak ada attempt buat setelah turnover ngambil bola dari pressing itu buat langsung nyerang, itu kurang banget.
Ya kurang lebih kayak gitu sih. Aku yang senangnya ini karena hasil imbang ya. Arsenal setidaknya nggak ketinggalan secara gol. Itu harusnya Arsenal lebih menguasai untuk ngambil kesempatan di leg kedua di kandang untuk unggul dari Atletico Madrid. Cuma ya kita lihat nanti hasilnya ya apa. Secara pemain menurutku yang tadi bagus itu Odegaard. Pertama ada Odegaard. Gyökeres menurutku masih bagus untuk game ini. Declan Rice tadi menurutku muncul terus antara ngambil bola, intercept, atau giring, possession, dan passingnya juga lumayan. Jadi presence-nya kerasa banget tadi si Declan Rice. Terus Saliba itu juga pentolan. Terus yang terakhir mungkin David Raya. Sisanya menurutku standar atau di bawah rata-rata. Nah yang di bawah rata-rata ini salah satunya tadi menurutku Ben White. Kurang banget sih Ben White. Kemampuannya untuk defense sangat kurang sehingga menurutku akhirnya beberapa match ke belakang ini bisa dilihat lah kegolannya gara-gara siapa. Aku suka dia waktu bantuin penyerangan, tapi kalau dia nggak maju ke depan akhirnya value-nya sedikit kurang. Jadi menurutku tadi harusnya mungkin mainin dari awal Mosquera, cuma ya nggak salah juga kalau mau nyiapin Mosquera buat pertandingan 2 hari lagi biar lebih fit. Itu kenapa mungkin alasannya Odegaard juga diambil di babak kedua langsung nggak lama. Ya Arsenal memang sedikit berat dengan banyaknya pemain yang cedera dan juga jadwal pertandingannya sangat mepet. Akhirnya ya harus diseimbangin lah. Dan menurutku ini hasilnya nggak terlalu jelek. Penalti itu ya oke-okean sih aku ngomong. Tapi ya udah hasilnya satu sama. Semoga di kandang nanti harusnya momentumnya ada di Arsenal. Terus pemain pengganti ada Saka. Tadi Saka nggak terlalu banyak kontribusi, banyak keplesetnya. Terus tadi winger Madueke sebenarnya juga nggak seberapa bagus ya. Sama Gabriel Jesus sama Trossard juga jelek banget ya ampun. Tadi langsung masuk waktu first touch-nya jelek banget rasanya. Jesus juga nggak terlalu banyak kontribusi, dapat bola tapi giring ke belakang. Jadi ya secara penyerangan emang minus banget ya Arsenal. Untungnya defense-nya solid ya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu. Untuk start possession kurang lebih sama. Atletico Madrid 52, Arsenal 48. Untuk expected goal Atletico Madrid lebih banyak 2,2, sedangkan Arsenal 1,3. Harusnya sih kedua tim dikurangi 1 kalau nggak salah dari penalti itu. Jadi kurang lebih Arsenal 0,3 dan Atletico Madrid 1,2. Jadi harusnya lebih unggul Atletico Madrid secara penyerangan. Kelihatan dari total tembakannya juga Atletico Madrid 18 sedangkan Arsenal cuma 8. Dan itu pun aku kayaknya mikir banyak dari babak pertama. Tapi ya udahlah. Menurutku hasil imbang lawan Atletico Madrid di kandangnya Atletico Madrid ini bisa diterima. Tentu penyerangannya nggak bisa diterima lah ya Arsenal. Model mainnya kayak gitu. Tapi menurutku bisa unggul lah Arsenal di babak kedua soalnya main di kandang. Mungkin yang dibahas lagi kontroversinya, nggak kontroversi sih, penaltinya Eze. Itu jujur aku waktu live lihat kejadiannya langsung, menurut nggak penalti. Cuma kalau misalnya wasit yang nentuin untuk penalti ya menurutku harusnya susah untuk di turn around. Selama bukan VAR yang bikin kebalikannya, menurutku susah harusnya diganti. Tapi ternyata akhirnya ya VAR ngatain, suruh cek wasitnya bilang oke, kurang kontak, minim kontak. Tapi yang bikin aku jengkel itu bola waktu Eze ngumpan itu bukannya Saka dapat bolanya, berarti penyerangannya Arsenal masih on, masih nyala. Kecuali kalau bolanya kebuang ya, atau bolanya kerebut sama lawan. Ini bolanya masih kedapatan sama Bukayo Saka, dibuat penalti, otomatis kan gamenya berhenti nih. Tapi dengan harapan kan kita Arsenal dapat penalti. Lah ini gamenya diberhentiin, penaltinya gak jadi, akhirnya jadi free kick. Kalau misalnya Eze, nggak tahu argumennya apa ya, mungkin kurang kontak, akhirnya nggak jadi kartu siapa-siapa. Kalau Eze diving, kenapa Eze nggak di kartu kuning? Berarti kan Eze ini nggak ada kesalahan apa-apa, beneran foul. Cuma foulnya kurang kontak, akhirnya nggak penalti. Foul kalau di mana-mana kalau di kotak penalti kan hasilnya harusnya jadi penalti. Selama foulnya terjadi dalam kotak penalti. Cuma ya udahlah, Arsenal udah normal sih dikibulin sama wasit. Jadi ya
menurutku pertandingan ini Arsenal cukup profesional, tapi seperti biasa penyerangannya sangat kurang banget, sangat minim. Tapi ya semoga dengan hasil imbang ini bisa dibawa ke Emirates dan Arsenal lebih diunggulin di Emirates. Dan semoga Havertz udah balik sih sebenarnya. Aku pengennya Havertz lebih balik. Dan istirahatnya dari Premier League ke UCL kayaknya lumayan banyak. Kebalikannya kalau UCL ke Premier League cepet, kayak ini 2 hari lagi main. Tapi setelah 2 hari itu kayaknya mungkin ada waktu 3 atau 4 hari. Rasaku 4 hari sih. Jadi lumayan lah. Ya kita tunggulah pertandingan selanjutnya. Arsenal di Premier League melawan Fulham. Ya, tanggal 2 hari Sabtu. Harusnya bisa lah melawan Fulham. Fulham juga kayaknya di belasan, di posisinya di tabelnya Premier League. Terus melawan Atletico Madrid 4 hari setelahnya, tanggal 6 hari Rabu subuh lah, mungkin 3 hari lah anggapannya kurang lebih, tapi ya lumayan lah. Oke, kita tunggu next selanjutnya.